Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berjumpa dalam rangka kajian surah Nabawiyah yang bersama-sama kita ikhtiarkan, yang bersama-sama kita usahakan. Semoga kajian yang kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca sampai kepada beliau, salam yang kita baca juga sampai kepada beliau, dan semoga apa yang sudah bersama-sama kita ikhtiarkan ini bisa menjadi semacam kebanggaan bagi kita jika kelak kita telah meninggal dunia kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, maka kita telah memiliki setidaknya bukti kecil bahwa kita pernah mempelajari sirah beliau. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema kita atau kajian kita setelah kemarin kita telah membahas tentang penaklukan benteng Yahudi Khaybar. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tema tentang peristiwa perang Mu'tah. Namun sebelum peristiwa perang Mu'tah itu kita sampaikan, terlebih dahulu akan saya runut terlebih dahulu supaya kita bisa memahami secara jelas bahwa perang Mu'tah bukanlah perang yang sama kondisinya dengan perang-perang yang lain. Ini merupakan perang yang sangat spesial, yang kemudian kondisinya sangat berbeda dengan perang-perang yang lain. Jadi sebelum perang Mu'tah ini kita kaji, kita akan terlebih dahulu mundur sedikit ke belakang tentang perjanjian Hudaybiyah, di mana pada waktu itu para sahabat hendak melakukan umroh namun gagal karena dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Kemudian terjadilah perjanjian damai bahwa selama 10 tahun rencananya kaum muslimin tidak boleh atau mereka tidak boleh saling serang. Artinya betul-betul damai. Kemudian setelah mereka melakukan perjanjian itu, maka ini bukti bahwa kaum muslimin sudah berada di atas orang-orang kafir Quraisy. Artinya orang-orang kafir Quraisy sudah membiarkan orang-orang Islam itu untuk berdakwah seleluasa mungkin, sebebas mungkin. Meskipun mereka tidak boleh masuk Mekah, atau kalau mau masuk Mekah tidak boleh keluar ke Madinah. Ini merupakan salah besar, atau boleh dikatakan orang-orang kafir ini justru kecolongan. Menurut mereka ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan, sebuah kemenangan yang besar. Tetapi kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh telah kami fatah atau telah kami beri kemenangan dengan kemenangan yang mubina, kemenangan yang nyata. Para sahabat kemudian menafsirkan, menyimpulkan bahwa fatham mubina justru bukan Fathu Mekah, tetapi perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian mengirim berbagai begitu banyak delegasinya untuk mengirimi surat kepada raja-raja Muqawqis, kemudian ke Persia, Romawi dan seterusnya. Seluruh raja-raja di dunia dikirimi surat oleh delegasi dari Rasulullah SAW. Dan orang-orang kafir Quraisy tidak mau ambil pusing itu karena memang sudah bebas. Nah, maka karena pada waktu itu perjanjiannya adalah tahun ke-6 Hijriah, orang-orang Islam tidak boleh umroh,
Maka Rasul setelah menaklukkan benteng Khaybar di tahun ke-7 itu, beliau kemudian mengajak para sahabatnya untuk melakukan umroh. Maka yang biasa kita kenal dengan umratul qadha, umroh pengganti. Nah, ketika pulang dari Khaybar itu Rasulullah SAW sempat agak khawatir dengan orang-orang Yahudi karena mereka adalah orang-orang yang memang suka berkhianat. Maka ketika di sebuah tenda, tiba-tiba ada orang yang menjaga tenda beliau. Dia adalah sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika di pagi hari Rasul melihat sepertinya Abu Ayyub ini keletihan, kecapean, terlihat sangat ngantuk. "Wahai Abu Ayyub, ada apa denganmu?" kata Rasul. Kata Abu Ayyub, "Sungguh tadi malam aku telah menjaga tendamu semalam suntuk. Karena aku khawatir, karena istrimu ini adalah orang Yahudi. Aku khawatir akan keselamatanmu." Maka Rasul kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah Abu Ayyub sebagaimana dia telah menyelamatkanku, telah menjagaku semalam suntuk." Itu doa Rasul kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kemudian terjadilah peristiwa umroh qadha, yang pada waktu itu beliau mengajak seluruh sahabatnya yang pada waktu itu sekitar 1.400 orang yang telah mengikuti umroh di tahun ke-6 yang umrohnya gagal itu. Nah, tetapi tidak hanya 1.400 orang itu, ternyata orang-orang Madinah juga ingin ikut umroh, sehingga terkumpullah jamaah umroh itu 2.000 orang. Itu di luar wanita dan anak-anak. Jadi jumlahnya lebih dari 2.000 orang. Sesuai kesepakatan bahwa mereka berada di Mekah cukup 3 hari saja, tidak boleh lebih. Lalu beliau tetap waspada, beliau tetap membawa peralatan perang. Tetapi di sebuah tempat sebelum memasuki kota Mekah, peralatan perang itu beliau simpan. Beliau taruh, ketika masuk Mekah sudah tidak bawa apa-apa lagi kecuali pedang yang disarungkan. Itu memang sudah kesepakatan bersama bahwa kalau membawa pedang yang disarungkan itu boleh. Ketika beliau sudah melakukan umroh, sudah tahallul dan sebagainya, di hari keempat orang-orang kafir Quraisy mendatangi Sayyidina Ali. "Wahai Ali, kabarkanlah kepada kawanmu itu agar segera meninggalkan negeri ini, karena sudah selesai, waktunya sudah habis, sudah 3 hari." Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk pulang ke Madinah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul adalah orang yang paling menepati janji. Karena memang janjinya 3 hari, ya sudah 3 hari selesai kita pulang. Nah, ternyata setelah peristiwa ini Rasul tidak tinggal diam. Beliau sudah merasa aman dengan orang kafir Mekah, sudah merasa aman dengan orang-orang Yahudi karena Khaybar sudah di bumi hanguskan. Beliau kemudian masih berpikir ada satu musuh lagi, yaitu para kabilah-kabilah Arab yang mereka itu hidupnya nomaden, tidak punya lokasi yang pas. Mereka tidak punya tempat yang kemudian pasti, sehingga solusi untuk menyelesaikan mereka itu juga unik caranya. Kalau Khaybar kita tahu ada bentengnya, dibombardir, dikepung, selesai. Mekah juga kotanya sudah jelas posisinya di situ, apalagi tidak perlu diserang, mereka sudah takluk dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka satu PR lagi, yaitu para kabilah Arab yang menyebar, ada Lahm, ada Judham, ada Qudha'ah dan sebagainya. Itu harus diselesaikan juga. Musuh terberat ketiga setelah yang pertama kafir Quraisy, Yahudi, kemudian kabilah-kabilah Arab. Rasul kemudian membuat strategi, yaitu beliau mengirim setidaknya 30 prajurit untuk tugasnya hanya nakut-nakutin. Ke kabilah ini didatengin, mereka nggak ada, kabur. Kemudian datang ke penduduk ini, ketika didatengin mereka tiba-tiba menyerah begitu saja. Jadi intinya bahwa posisi kaum muslimin di Madinah sudah cukup kuat. Jadi mereka sudah tidak seperti dulu lagi yang persenjataannya kurang, SDM-nya kurang, prajuritnya kurang. Sekarang sudah lengkap karena perjanjian Hudaybiyah itu luar biasa dampaknya. Efeknya sungguh sangat besar karena orang-orang yang tadinya tidak melirik kepada Islam setelah melihat sepertinya ada peluang ini dalam agama Islam ini, maka mereka kemudian berbondong-bondong masuk ke agama Islam.
Jadi jumlah kaum muslimin semakin banyak dan terus bertambah. Nah, lalu setelah Rasul sudah menaklukkan para kabilah Arab, setidaknya mereka sudah tidak lagi berani menyerang Madinah, maka beliau kemudian sudah ambil tindakan yang luar biasa, yaitu menyerang bangsa Romawi. Ini orang kabilah Arab atau masyarakat Jazirah Arab itu, mereka bermimpi untuk melawan Romawi saja mereka nggak berani gitu. Tetapi Rasul mengumpulkan 3.000 pasukan dan beliau menunjuk 3 komandan langsung, dan ini tidak pernah terjadi dalam peperangan sebelumnya. Jadi jumlah pasukannya besar, 3.000 pasukan, meskipun ketika perang Ahzab kemarin tahun ke-5 Hijriah itu juga 3.000, tetapi musuhnya kan hanya 10.000. Ini 3.000 pasukan, komandannya juga langsung 3 orang ditunjuk oleh Rasul. Yang dilawan itu 200.000 pasukan. Luar biasa. Dan ini disaksikan oleh dunia pada waktu itu. Meskipun tidak bisa seperti sekarang, nonton televisi kemudian tahu berita di sana. Mereka itu informasinya melalui syair. Kalau syair itu bagus, cepat sekali menyebarnya. Nah, ternyata kekalahan justru jatuh di kubu orang-orang Romawi. 3.000 orang melawan 200.000 orang. Kalau saya bandingkan biasanya ngeluarin duit 3.000 Pak, dibandingkan dengan duit 200.000, itu nggak ada harganya kan yang 3.000. Tetapi qadarullah mereka justru menang dalam peperangan itu. Kita katakan menang karena korban yang terbunuh di peperangan itu hanya 12 orang dari kaum muslimin. Sementara musuh memang tidak disebutkan, tetapi Sayyidina Khalid bin Walid saja sudah menghabiskan 9 pedang. 9 pedang itu sudah rusak, hancur, berkeping-keping karena berbenturan dengan pedang-pedangnya orang kafir. Kata beliau, aku telah menghancurkan 9 pedang, yang tersisa hanya 1 pedang kecil dari Yaman. Yang tersisa hanya itu. Artinya sudah berapa saja musuh yang ditebas oleh pedang beliau. Belum Sayyidina Ja'far, belum Sayyidina Abdullah ibn Rawahah. Itu sangat banyak. Kemudian kita akan saksikan bagaimana sebab-sebab terjadinya perang ini, perang Mu'tah. Itu peristiwanya bermula dari tahun ke-5 Hijriah. Orang-orang Bani Kalab dan Bani Qudha'ah itu mereka usil. Usilnya pasokan makanan dari negeri Syam itu mereka ganggu supaya tidak masuk ke Madinah, diganggu. Jangan sampai pasokan makanan dari negeri Syam itu mudah masuk ke Madinah. Maka Rasul kemudian mengirim pasukannya yang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Harithah pada tahun ke-6 Hijriah. Datang ke sana, mereka kabur. Itu susahnya ngelawan kabilah-kabilah Arab itu seperti itu. Mereka tidak punya tempat yang jelas gitu. Tapi mengancam juga, karena ketika mereka sudah bersatu, agak kewalahan juga kaum muslimin menghadapinya. Lalu mereka kabur. Kemudian terjadi lagi pada tahun ke-6 Hijriah, di saat Sayyidina Zaid bin Harithah berdakwah ke sana setelah peristiwa Hudaybiyah itu, diganggu lagi oleh orang-orang kabilah dari Qudha'ah ini. Nah, puncaknya di saat Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa gubernur Ma'an itu masuk wilayah Syam, yang ketika itu dia masuk Islam, tetapi langsung dibunuh oleh pasukannya Heraklius. Tidak hanya itu, masyarakat Syam yang berpikiran untuk masuk Islam pasti akan langsung diteror. Dan kalau sudah kedapatan masuk Islam, akan dibunuh oleh penguasa Romawi pada waktu itu. Nah, terakhir yang membuat Rasul itu sangat marah adalah di saat beliau mengutus delegasi untuk mengirim surat kepada Raja Busra yang bernama Surahbil bin Amr al-Ghassani. Ketika sudah sampai sana, itu tiba-tiba ditangkap. Yang ngirim surat ini ditangkap, kemudian wadaraba unuqahu, dipenggal kepalanya. Dan ini merupakan kejahatan terbesar dari dahulu sampai sekarang.
Jadi kalau ada utusan atau delegasi kok dibunuh oleh musuh, itu tingkat kejahatannya sudah di atas seorang raja yang mengumumkan perang. Nah, sehingga peraturan itu sungguh sangat memalukan. Maka Rasul kemudian tidak boleh ada darah kaum muslimin yang tertumpah. Wahai sahabat-sahabatku, berangkatlah ke tempat di mana Al-Harith bin Umair ini dibunuh. Tetapi jangan langsung diserang. Dakwahkanlah kepada mereka tentang Islam, ajak mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka menolak, mintalah pertolongan kepada Allah untuk bisa mengalahkan mereka. Kita lihat sekarang. Biasanya Rasul kalau mengutus para sahabat untuk memerangi sebuah kaum, itu 3 biasanya pilihannya. Pertama, suruh masuk Islam dulu. Kalau nggak mau bayar jizyah. Kalau nggak mau baru diserang. Tapi khusus untuk orang yang telah membunuh utusan, beliau hanya 2 pilihannya. Pertama, mau bersyahadat apa tidak? Kalau tidak mau, diserang. Ini khusus untuk orang yang membunuh utusan, maka diserang. Karena mereka tidak mau masuk Islam. Nah, kemudian ketika Rasul itu kemudian mengumpulkan pasukan, terkumpullah 3.000 pasukan. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa ketika nanti Zaid bin Harithah ini terbunuh, maka Ja'farlah yang akan menggantikannya, Ja'far bin Abu Thalib. Nanti kalau Ja'far terbunuh, yang menggantikan dia adalah Abdullah ibn Rawahah, sahabat mulia juga. Maka dalam satu perang itu langsung ditunjuk 3 komandan. 3 komandan langsung ditunjuk. Dan ini memang tidak pernah terjadi. Seolah-olah Rasul sudah tahu bahwa nanti nasib mereka itu pasti seperti ini. Mereka akan terbunuh di sana. Dan orang 3 ini juga sudah sangat menyadari, berarti nanti sangat mungkin saya terbunuh. Maka mereka sudah sangat siap. Lalu ketika sudah sampai, ketika sedang melepas kepergian mereka, Rasul mendoakan mereka, ya Allah, selamatkanlah mereka, berilah mereka kemenangan dan kembali dengan membawa harta ghanimah. Ketika sudah sampai di Thaniyatul Wada', Sayyidina Abdullah ibn Rawahah tiba-tiba menangis. Lalu para sahabat bertanya, wahai Abdullah, kenapa engkau menangis? Ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Kata Abdullah, sungguh aku menangis bukan karena hubbud dunya. Aku menangis bukan karena aku cinta dunia dan aku rindu dengan kalian, bukan karena itu. Tetapi aku menangis karena aku pernah ingat Allah berfirman, yang difirmankan kepada Rasulnya dari langit. Kata Allah, wa im minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiyya. Yaitu ayat yang berbunyi, sungguh tidak ada seorang pun dari kalian pasti akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan itu merupakan sesuatu yang sudah pasti, yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kata Abdullah, aku khawatir jangan-jangan aku termasuk orang yang mendatangi neraka itu. Aku menangis karena itu, bukan karena cinta dunia dan takut mati dan atau karena rindu kepada kalian. Maka kemudian Rasul mendoakan lagi kepada Sayyidina Abdullah ibn Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini termasuk orang yang amalannya itu sama dengan Rasul. Di saat para sahabat yang lain berpuasa, beliau berpuasa. Tetapi di saat terjadi pertempuran, beberapa sahabat, kebanyakan sahabat itu mereka tidak berpuasa. Hanya 2 orang, yaitu Rasulullah SAW dan Sayyidina Abdullah ibn Rawahah. Lagi perang, nggak perang, puasa sunnah maksudnya. Inilah Sayyidina Abdullah ibn Rawahah. Lalu beliau mengucapkan syair sebelum berangkat itu. Syairnya adalah, semoga nanti kalau aku terbunuh, tebasan-tebasan pedang, tusukan-tusukan tombak itu menjadi penggugur dosa-dosaku. Ketika aku nanti sudah dimakamkan, kaum muslimin yang melewati kuburku mereka akan mendoakanku. Kepenginnya begitu niatnya meninggal itu. Nah,
Lalu berangkatlah pasukan yang 3.000 itu. Ketika sampai di negeri yang bernama Ma'an, Ma'an itu sekarang masuk wilayah Yordania, provinsi di Yordania. Ketika sudah sampai situ mereka istirahat. Datanglah utusan atau intelijen dari kaum muslimin mengabarkan ke para komandan bahwa kedatangan kita sudah tercium oleh orang-orang Romawi. Jumlah kita juga sudah diketahui, persenjataan kita sudah mereka ketahui. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya dunia intelijen itu sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Maka intelijen ini kemudian melapor seperti itu dan melaporkan kepada para komandan bahwa orang-orang Romawi sudah mengumpulkan 100.000 pasukan. Begitu juga kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani, ada Laham, ada Juzam, ada Balqa, ada Bahra, itu mengumpulkan kurang lebih 100.000 orang juga. Jadi totalnya itu 200.000 pasukan. Nah, mendengar kabar itu, maka 3 komandan ini melakukan musyawarah darurat di Ma'an itu. Mereka mengusulkan, saling memberi usul. Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita menulis surat kepada Rasul? Kita menulis surat, kita beritahukan bahwa jumlah musuh yang kita hadapi di luar prediksi kita. Jumlahnya sangat banyak. 1 berbanding 66. Jadi 1 orang harus melawan 66 orang. Itu hitungan yang seperti apa yang kira-kira bisa kita gunakan untuk bisa melogikakan itu gitu loh. Maka ada yang usul, atau kita nunggu bantuan, karena kalau kita akan nekat menyerang, sama saja kita menuju kebinasaan. Ini sungguh tidak berimbang. Pokoknya usul banyak. Intinya mereka masih terus maju mundur. Tapi ada 1 orang, ini komandan terakhir yang ditunjuk oleh Rasul. Dia adalah Abdullah bin Rawahah. Demi Allah wahai kaum, sungguh datangnya kalian ke sini adalah untuk sesuatu yang kalian benci. Dan yang kalian benci adalah mati syahid. Jadi kalian itu capek-capek dari Madinah keluar itu, tujuannya ya untuk yang kalian benci, yaitu mati syahid. Kenapa kita itu kok tidak mau berperang? Padahal tujuan kalian itu ya untuk itu. Ketahuilah bahwa kita tidak pernah berperang karena faktor jumlah dan faktor peralatan perang. Allah sudah memuliakan kita dengan Islam, dan Allah sudah menyediakan di sana di medan perang nanti hanya ada 2. Yang pertama kemenangan, yang kedua mati syahid. Maka berangkatlah. Itu semua prajurit nggak ada yang berani ngomong setelah Abdullah bin Rawahah mengusulkan itu. Sudah berangkat. Terjadilah perang yang sangat dahsyat itu. Jadi seperti jarum yang dilemparkan ke jerami. 3.000 orang menyibak kerumunan massa yang jumlahnya 200.000. Itu nggak kelihatan mana yang muslim, mana yang kafir. Pertama yang memegang bendera yang berwarna putih itu adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. Beliau menyibak kerumunan massa, kemudian terbunuh. Maka setelah terbunuh, beliau kemudian benderanya itu dipegang oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far juga sempat bersyair. Kata beliau, alangkah dekatnya surga, harum semerbak baunya dan segar minumannya, sedangkan bangsa Romawi telah dekat siksaannya. Beliau berperang dan orang-orang Romawi itu sudah tahu persis bahwa ini komandannya, sehingga mereka mengepung Sayyidina Ja'far, digambarkan seperti gelang yang melingkari pergelangan tangan. Udah rapat gitu. Pokoknya udah keliling, beliau berada di tengah-tengah. Maka beliau kemudian turun dari kudanya disembelih. Karena mungkin dianggap merepotkan. Kudanya disembelih, kemudian membabatkan pedangnya sebisa mungkin. Lalu terakhir, beliau kemudian terkena tombak. Nah, ini menjadi kisah tersendiri. Di saat Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab,
beliau ikut mencari jasad kaum muslimin, dijumpai jasadnya Sayyidina Ja'far ini sudah tidak punya lengan lagi, karena kedua lengannya putus. Dan ketika diperiksa, lukanya itu sebanyak 70 lebih luka, baik sayatan pedang, tusukan anak panah maupun tusukan tombak. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Umar, aku tidak menjumpai luka itu kecuali ada di bagian depan tubuh beliau. Di belakang nggak ada. Kalau di belakang ada kan berarti kabur ya, ditebas dari belakang. Itu menunjukkan bahwa berani sekali Sayyidina Ja'far. Tangannya putus diraih oleh tangan kirinya. Tangan kirinya putus semampu dia. Pokoknya yang penting liwat itu jangan sampai jatuh. Lalu ketika liwat itu sudah hampir jatuh, direbut oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Maka Sayyidina Abdullah bin Rawahah jiwanya mulai ada rasa takut. Dia bersyair lagi. Wahai jiwa, kenapa aku lihat engkau benci sama surga? Padahal sekarang kan saat yang paling kau nantikan, katanya. Maka turunlah, terjunlah ke medan perang, inilah jamuan yang selama ini engkau harapkan. Maka beliau turun, kemudian berperang. Terbunuhlah beliau di usia 33. Masih sangat muda. Dan peristiwa itu terjadi di ujung siang, sudah hampir sore. Nah kemudian liwat itu berpindah tangan kepada sahabat Ibn Arqam. Sahabat Ibn Arqam ini memegang liwat itu, dia merasa tidak berhak. Maka wahai kaum muslimin, tunjuklah komandan lagi. Aku tidak berhak mendapatkan penghargaan ini. Maka kemudian menunjuklah Sayyidina Khalid bin Walid. Wahai Khalid, peganglah liwat ini. Kata Sayyidina Khalid, aku tidak layak, wahai Ibn Arqam. Engkau lebih tua dariku dan engkau pernah mengikuti perang Badar. Maka peganglah. Tapi inilah mulianya sahabat ya. Komunikasinya luar biasa. Kata Ibn Arqam, wahai Khalid, tidaklah aku memegang liwat ini kecuali ini untuk aku serahkan kepadamu. Udah nggak bisa lagi nolak. Yang satu ngerasa tidak layak, yang satu juga begitu. Maka diserahkanlah liwat itu kepada Sayyidina Khalid bin Walid, yang kita juluki atau yang biasa disebut dengan Syaikullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, atau Saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Kemudian Sayyidina Khalid mengatur strategi di malam hari. Jadi kata Sayyidina Khalid, kita buat suara yang gaduh, seolah-olah bantuan prajurit datang. Nah gitu, suaranya gaduh. Intinya pasukan yang belakang dipindah ke depan gitu. Pasukan yang depan ditaruh belakang. Yang sayap kiri ditukar dengan yang sayap kanan. Nah, jadi ketika pagi hari itu orang-orang Romawi melihat seolah-olah ini tenaga baru. Karena yang mereka hadapi adalah orang-orang yang baru. Ini strategi Sayyidina Khalid bin Walid. Dan ini strategi ini sampai sekarang masih dilakukan oleh di dunia tentara. Artinya penarikan pasukan salah satu caranya seperti ini. Yang ini melindungi yang ini, yang ini melindungi yang ini. Ketika sudah aman mereka menarik pasukan. Nah, ketika di pagi hari belum saatnya pertempuran itu dimulai, Sayyidina Khalid menginformasikan bahwa kita serang mereka sebelum mereka siap. Jadi langsung diserang begitu saja. Ini membuat gentar musuh rupanya, Pak. Musuh ini heran, loh kok ini wajahnya baru. Karena mereka kan tidak ganti posisi musuh ini. Yang mereka lihat ini benderanya baru, kemudian wajahnya juga baru, orang-orangnya baru. Berarti ini pasukan tambahan. Maka mereka sudah tidak lagi begitu keras untuk menyerang muslimin. Mereka sudah mulai kendor, jiwa mereka sudah mulai goyah gitu. Nah, ketika mereka sudah mulai menghentikan serangan, Sayyidina Khalid melakukan strategi selanjutnya, yaitu sayap yang di tengah itu ditarik mundur, tetapi dilindungi oleh sayap yang kanan dan yang kiri. Ya kayak sekarang ya kalau kita nonton film itu. Ya kan begitu kira-kira. Nah, ketika mereka sudah merasa aman, barulah pulang dan selamat sampai ke Madinah. Nah, ketika sudah sampai di Madinah, ternyata inilah didikan Rasul. Begitu sudah sampai di kota Madinah, mereka ini dilempari pasir oleh penduduk Madinah. Wahai para pengecut,
Kenapa kalian keluar dari jalan Allah? Lalu Rasul menyangkal perkataan mereka. Mereka bukannya pengecut, mereka bukannya keluar dari jalan Allah, tetapi mereka itu mundur sementara dan akan menyerang. Serang balik, insya Allah, kata beliau. Jadi bisa kita bayangkan ya, orang sudah capek-capek ke Romawi, itu begitu pulang karena mendengar kabar bahwa lari dari peperangan, itu orang-orang itu malah mengejek gitu ya, diejek seolah itu sebuah perbuatan yang hina gitu. Tapi kata Rasul, mereka pulang bukan untuk mundur, tapi untuk menyerang kembali, insya Allah. Nah, ketika sudah pulang itulah ada peristiwa yang sungguh menyedihkan. Kata Rasul, wahai penduduk Madinah, kumpulkanlah anak-anak para mujahidin, kumpulkanlah, gendonglah mereka. Khusus untuk anaknya Ja'far, biar aku yang gendong. Digendong, dan anaknya Ja'far itu kan tidak sedikit, anaknya banyak. Oleh Rasul diciumi satu-satu sambil meneteskan air mata, karena beliau sudah tahu kabar dari langit bahwa Ja'far memang meninggal itu. Maka dicium satu-satu sambil menangis, digendong anaknya Ja'far. Lalu istrinya Ja'far datang, wahai Rasul, bagaimana dengan kabar suamiku? Suamimu terbunuh sebagai syuhada. Maka langsung histeris menangis. Nah, ketika sedang menangis itulah Rasulullah SAW mengumumkan di hadapan para sahabat, wahai sahabatku, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena dia sedang tertimpa musibah, suaminya meninggal dunia. Jadi itulah gambarannya. Nah, lalu pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah yang pertama, mukjizat Nabi. Jadi Nabi itu ketika sedang berada di Madinah, ketika beliau sedang kumpul dengan para sahabat, beliau tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Karena Allah tampakkan betul bagaimana kondisi real di lapangan di Mu'tah itu sangat seperti itu kondisinya, luar biasa. Lalu Rasul berdiri dan berkata di hadapan para sahabat, sekarang bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah terbunuh. Sekarang bendera itu dipegang oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far tangan kanannya putus. Beliau melihat peristiwa itu. Lalu dipegang oleh tangan kirinya. Sekarang tangan kiri Ja'far terputus karena ditebas pedang oleh musuh. Sekarang bendera itu hampir jatuh dan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Sekarang Abdullah bin Rawahah terbunuh juga. Dan sekarang bendera itu dipegang oleh Saifun min suyufillah. Dia adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Dan kemenangan berada di komandan ini, yang keempat ini. Itu mukjizat yang pertama yang bisa kita ambil faedahnya dari peristiwa ini. Kemudian pelajaran yang kedua adalah urgensi pertempuran ini. Betapa pentingnya pertempuran ini. Efeknya luar biasa. Kaum muslimin jiwanya bangkit. Mereka yang dahulu tidak pernah bermimpi menghadapi Romawi, sekarang mereka datang ke sana. Tidak orang Romawi yang menyerang Madinah, tapi orang Madinah yang datang ke sana. Jadi di jiwa kaum muslimin mereka bangkit, sementara di jiwa orang-orang Romawi mereka sudah mulai lemah. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, kerinduan para sahabat terhadap mati syahid. Kita saksikan tadi, 3 komandan itu mereka luar biasa pengorbanannya. Bahkan tidak peduli jumlah musuh berapa, ya kan Man? Musuhnya 200, dia bawa pasukan 3000 tapi tetap diserang. Lalu yang selanjutnya, kemuliaan 3 sahabat tadi, Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah. Dan yang selanjutnya, keberanian para sahabat di medan perang. Nah, itu setidaknya faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Mu'tah ini. Itu sebuah perang yang efeknya sangat besar, di mana kaum muslimin pada waktu itu tidak pernah menduga. Dunia juga tidak mengira. Dunia itu dahulu menyaksikannya kan imbang jumlahnya. Memang jumlahnya besar. Misalkan 100.000 melawan 100.000, itu kan sesuatu yang imbang, bukan menjadi berita yang trending. Tetapi ini luar biasa. Yang menyerang adalah orang-orang Arab yang pada waktu itu bukan bagian dari yang dianggap di dunia pada waktu itu. Karena Arab dahulu kan pernah kita
sampaikan bahwa Jazirah Arab itu tempat buang orang-orang Persia dan orang-orang Romawi itu membuang anak jin. Maksudnya secara geografis sama sekali tidak menarik. Kemudian secara sosial kemasyarakatannya juga orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf. Tidak ada yang bisa dilirik. Tetapi sekarang begitu mereka mengenal Islam, mengenal Rasul, itu kok mereka berani datang ke Romawi yang jumlahnya hanya 3.000, sementara Romawi 200.000. Ini kan dampaknya sangat besar. Dan pada waktu itu dunia menyaksikan itu. Nah, ini merupakan pelajaran yang luar biasa bagi kita sebagai umat Rasul, bahwa Rasul di fase ini sudah tidak lagi bertahan. Karena tahapan jihad itu kan ada 3. Pertama, kalau diserang musuh, kita ngalah dulu karena kita tidak punya kekuatan. Yang penting berdakwah. Lalu tahapan yang kedua, defensif. Jihadnya jihad defensif. Kalau diserang, ikut serang balik, tetapi jangan melebihi batas. Nah, sekarang ini sudah tahapan yang ketiga. Rasul tidak ingin ada orang yang mengganggu jalannya dakwah. Kalau dia mengganggu jalannya dakwah, meskipun 1 orang yang terbunuh, harus kita bayar. Berangkat ke Romawi, kita hancur leburkan Romawi. Meskipun ya sebetulnya kalau dikatakan kalah ya kalah, karena memang tidak berimbang betul. Tetapi kalau melihat kondisinya, itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Jumlah musuh itu banyak yang terbunuh, tapi jumlah kaum muslimin hanya 12 orang. Itu pun selamat sampai ke Madinah. Nah, barangkali itu jamaah rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.